udah sempet live, teman-temannya disuruh masuk lagi ya, supaya kita bisa ngobrol bareng-bareng dan dapat ilmu, saling tukeran ilmu gitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya buat yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, terima kasih banyak ya udah pada join pada minggu pagi hari ini yang keadaannya cerah, dan kalau yang mendung ya semoga cepat cerah gitu ya. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara ngobrol bareng dan juga diskusi dengan materi penistaan agama dalam kebebasan beragama di Indonesia. Nah, udah kita jumpain nih, banyak banget kasus tentang penistaan agama di Indonesia. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu tentang pasal-pasalnya atau belum tahu tentang seluk-beluk ataupun materi lebih dalam tentang penistaan agama, bisa nih kita diskusi bareng. Dan kalau misalkan nanti dari pemaparan materi ada yang belum jelas, dipersilakan untuk tanya ya, nanti akan dikasih waktu tersendiri. Baik, kita perkenalan dulu yuk Kak. Nah, kami dari kelompok 18 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri yaitu Amelia Nufaitrusina dengan NIM 33014211017 dari Prodi Pendidikan PKN angkatan 2021. Kemudian dengan rekan-rekan saya yang tentunya sangat luar biasa yaitu Anita Febriana dengan NIM 2601421019 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Jawa angkatan 2021. Saudara Dita Agung Laksmana dengan NIM 33214212221 dan juga Ento Hamasruh dengan NIM 3211421150 dari Prodi Ilmu Geografi angkatan 2021, dan juga tak lupa yang terakhir yaitu Saudari Windia Mariska dengan NIM 33011421037. Nah, untuk pematerinya itu sangat luar biasa banget dari Prodi Ilmu Geografi dan juga PBSJ. Seperti yang udah kita ketahui tadi karena udah kenalan ya, Saudari Anita Febriana dan juga Kak Dita Agung Laksmana, apakah sudah berada di room Zoom, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, alhamdulillah. Gimana keadaannya? Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau begitu, waktu dan layar saya persilakan kepada Saudara Dita Agung Laksmana dan juga Anita Febriana. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menyampaikan materi-materi. Indonesia ada karena keberagaman. Kata-kata ini berasal dari mulut seorang Gus Dur atau yang biasa dipanggil atau nama lainnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lahir di Jombang, Jawa Timur. Sosok yang akrab disapa Gus Dur itu adalah tokoh reformasi yang menjadi presiden keempat di Indonesia. Presiden yang kontroversial namun menginspirasi. Siapa tak kenal Gus Dur? Ia adalah tokoh muslim yang menjunjung tinggi kebinekaan di tanah air, adil dan toleran, dan kata yang paling hebat untuk menggambarkan sikapnya. Di era kepemimpinannya, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tak hanya bicara, salah satunya adalah mengembalikan hak-hak umat beragama Konghucu yang terpasung selama Orde Baru atau mencabut peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka. Tak jarang, sikap yang terbuka terhadap pluralitas menuai kontroversi dan tantangan, bahkan dari para pendukungnya sendiri. Namun Gus Dur tetaplah Gus Dur dengan slogan khasnya. Lelaki yang memiliki nama kecil Abdurrahman Ad-Dakhil ini teguh pada apa yang diyakininya, bahwa menghormati perbedaan, khususnya perbedaan antar umat beragama, adalah keharusan. Nilai-nilai toleransi sudah tertanam dalam jiwa Gus Dur. Sejak muda, saat masih di bangku sekolah, Gus Dur sudah dijejali bermacam buku yang tak melulu tentang Islam. Studinya di perguruan tinggi Mesir dan Irak kian membuka cakrawala wawasannya. Kembali ke tanah air, Gus Dur tergugah nuraninya untuk mengembangkan pendidikan pesantren yang mulai digerus zaman. Kegigihannya itulah yang kemudian membawanya pada dunia politik hingga menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 akibat komplikasi penyakit yang sudah ia derita sejak lama. Kesehatannya memang sudah menurun sejak dirinya masih menjabat sebagai presiden, namun warisan gagasannya akan tetap hidup dan layak jadi panutan dari generasi ke generasi. Silakan, Anita. Oke, selanjutnya latar belakang. Melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, wacana ini hangat diperdebatkan Founding Father, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945.
Selain itu, selama tahun 2007 telah terjadi pelanggaran HAM sebanyak 4.075 kasus. Dari kasus tersebut, 20% diantaranya merupakan kasus pelanggaran kebebasan beragama serta penodaan agama. Next. Tujuan yang pertama, memberikan gambaran umum tentang permasalahan penistaan agama di Indonesia. Yang kedua, memahami tantangan dan peluang kebebasan beragama di Indonesia. Selanjutnya, siapa yang berhak menyatakan bahwa suatu agama dikatakan sesat. Yang terakhir, mengetahui berbagai bentuk pelecehan pelanggaran berupa penistaan agama di Indonesia. Deskripsi permasalahan penistaan agama dalam kebebasan beragama di Indonesia. Definisi hak kebebasan beragama secara formal terdapat dalam DUHAM, tepatnya dalam pasal 18. Bunyi pasal 18, setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peridabatan, pemujaan, dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun secara pribadi. Penistaan agama. Menurut Pultoni, penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang, yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama mapan. Namun menurut undang-undang tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama, baik pasal 1 Undang-Undang PNPS maupun pasal 156A KUHP. Juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut Undang-Undang PNPS dan pasal 156A KUHP dapat difahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama. Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan menurut PAF Lamintang berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya. Masing-masing tersebut adalah, yang pertama, di depan umum, yang kedua, menyatakan atau memberikan pernyataan, yang terakhir, mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang PNPS tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan di sini ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan tindak pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama. Pelaku penistaan agama juga melakukan penghinaan kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Next. Jaminan konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang A, pasal 28E. Bunyinya, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat ketiga, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang B, pasal 28I. Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, kemajuan, pengakuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, pasal 28I ayat 5 Undang-Undang 1945 mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang C, pasal 29 makna pasal 1 berasal dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam buku pengaturan kebebasan beragama dan berkepercayaan menyebutkan bahwa kemerdekaan lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menjadi pemersatu bangsa dan menjadi salah satu nilai penting dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Ayat tersebut juga secara eksplisit menerangkan bahwa bangsa Indonesia melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan seperti ateisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan tidak sekuler. Pasal 29 ayat 2 memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadat. Artinya negara akan melindungi, menjamin, dan membina mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dalam politik hukum kebebasan beragama,
dan berkepercayaan di Indonesia menyebutkan bahwa peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya dan juga memelihara kerukunan antar umat. Yang D, pasal 156 tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama pemateri Anita di slide sebelumnya. Lanjut. Adapun norma-norma kebebasan beragama. Yang pertama, norma kebebasan internal menegaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini, peran negara adalah memberi kebebasan dan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk memeluk, mengadopsi, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaannya. Negara oleh karena itu wajib mencegah setiap upaya untuk mengintervensi dan memanipulasi kebebasan internal ini. Intervensi dan memanipulasi terhadap kebebasan internal lazim dilakukan lewat berbagai indoktrinasi keagamaan atau ideologi, cuci otak, dan bentuk-bentuk manipulasi yang lain. Di tingkat praktek, misalnya, negara harus mencegah upaya pemaksaan, manipulasi, dan indoktrinasi dari kelompok agama maupun kelompok swasta lain terhadap kebebasan internal individu dalam soal beragama dan berkeyakinan. Sungguh pun demikian, norma kebebasan internal ini masih memberi tempat bagi kegiatan dakwah agama atau penyiaran kepercayaan secara wajar maupun pola pengarahan atau pendidikan orang tua terhadap anak kepada agama atau kepercayaan tertentu. Yang kedua, norma kebebasan eksternal menegaskan bahwa setiap orang berhak memanifestasikan agama dan kepercayaannya ke dalam bentuk ajaran, ritual, ketaatan, praktek ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama dan kepercayaan yang lain di ranah privat maupun publik. Dalam kerangka norma ini, setiap individu dijamin hak-haknya untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya melalui berbagai manifestasi dalam sebuah bingkai kebersamaan dan harmoni sosial dengan para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Medan manifestasinya pun dapat di ruang privat maupun publik. Yang ketiga, norma tanpa paksaan menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya pemaksaan dan intimidasi oleh perangan kelompok maupun agen-agen negara kepada individu untuk menganut atau tidak menganut, mengamalkan atau tidak mengamalkan agama atau kepercayaan tertentu adalah tidak dibenarkan dan merupakan tanggung jawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut. Yang keempat, norma tanpa diskriminasi menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal-usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lain. Selanjutnya, norma hak-hak orang tua dan wali menegaskan bahwa negara harus menghargai dan menjamin hak kebebasan setiap orang tua atau wali yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memberikan pendidikan atau pengarahan agama, moral, atau kepercayaan tertentu kepada anaknya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan juga menjamin hak dan kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa setiap orang atau wali diperkenankan memilih dan menjalankan pendidikan agama buat anak-anaknya, membesarkan anak dalam nilai agama dan kepercayaannya, asalkan tidak memaksa mereka untuk menjalankan agama dan kepercayaan orang tua melalui batas kemampuan si anak. Selanjutnya, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status itu menegaskan bahwa setiap komunitas percaya memiliki untuk mengekspresikan mereka dan kepercayaannya untuk membentuk organisasi, perkumpulan, asosiasi, atau institusi lain sebagai sarana untuk mengartikulasikan dengan memperjuangkan kepentingannya. Negara selanjutnya berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap organisasi-organisasi atau asosiasi keagamaan atau kepercayaan yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar, termasuk melindungi mereka dari penyerang dan intimidasi kelompok-kelompok lain yang berbeda kepentingan. Selanjutnya, norma pembatasan kebebasan eksternal yang diperkenankan menegaskan bahwa negara berhak memberi pembatasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum terhadap manifestasi-manifestasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam hal beragama dan berkeyakinan hanya sejauh manifestasi-manifestasi tersebut menurut pertimbangan yang mendalam
luas dan masuk akal, melanggar keselamatan jiwa atau raga, tatanan, kesehatan, moral, atau hak fundamental orang atau kelompok lain. Pembatasan-pembatasan yang dibuat harus dalam rangka memaksimalkan kebebasan orang banyak dan kelompok yang ada dalam mewujudkan keyakinan atau kepercayaan agama mereka, dan bukan dalam rangka pertimbangan mengamankan kepentingan-kepentingan selain seperti kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang berdimensi sempit dan praktis pragmatis. Yang terakhir, norma tidak dapat dihilangkan, menegaskan bahwa hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat dihilangkan oleh negara atau kelompok manapun, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Dalam kondisi dan situasi tetap dijunjung tinggi dan dijadikan pertimbangan yang sifatnya supreme. Hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dilekatkan oleh Tuhan pada diri setiap individu sejak dia lahir di dunia, bukan hak yang diperoleh dari perjuangan individual dalam konstelasi politik tertentu, ataupun hak yang diberikan negara kepada seorang warga negara. Next. Siapa yang berhak menyatakan bahwa suatu agama dikatakan sesat? Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Penodaan Agama, kewenangan menyatakan suatu organisasi atau aliran kepercayaan yang melanggar larangan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai organisasi atau aliran terlarang ada pada Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Bentuk-bentuk pelanggaran penistaan agama di Indonesia. Kasus pertama adalah penistaan surat Al-Maidah ayat 51. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok bermula ketika beredarnya sebuah video di dunia maya pada 6 Oktober 2016 yang berisi pidatonya di Kepulauan Seribu. Pidato tersebut terjadi pada 27 September 2016 ketika Ahok melakukan kunjungan kerja. Dalam pidatonya, Ahok mengatakan tidak memaksa warga untuk memilihnya pada Pilkada 2017 dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Adapun isi pidato yang dipermasalahkan dalam kunjungan kerja tersebut adalah pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Haidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana laporan polisi nomor 110/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Pada 16 November 2016, Ahok ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Pada 26 April 2017, didakwa dengan pasal 156 KUHP. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Ahok dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu selama 2 tahun penjara. Yang kedua, kasus konflik Sampang yang antara Syiah Sunni. Pada Desember 2011 terjadi konflik di Sampang, Madura antara kelompok Sunni dan Syiah. Kelompok Syiah di daerah tersebut dipimpin oleh Tajul Muluk dengan nama lahir Alam Murtado. Pada 1 Januari 2012, Majelis Ulama Cabang Sampang mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran-ajaran Tajul Muluk. Tanggal 16 Maret 2012, ia dikenakan tuduhan penistaan agama sesuai pasal 156A KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP. Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara pada Tajul Muluk. Kemudian Tajul Muluk mengajukan banding. Namun hukuman Tajul Muluk yang semula 2 tahun menjadi 4 tahun penjara. Tajul Muluk mengajukan kasasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga, silakan Anita. Yang ketiga, ajaran Salamullah Lia Eden. Pengertian dari Salamullah ialah keselamatan dari Allah yang menjelaskan bahwa nama itu diberikan Malaikat Jibril untuk murid-murid Malaikat Jibril yang beragama Islam dan sedang membawakan takdir Allah pada akhir, yaitu takdir kemahdian, kebangkitan Nabi Isa, pengadilan agama di bumi, dan membangun surga kerajaan Allah di muka bumi. Salamullah bersaudara dengan penempuh jalan perennial serta pemeluk agama lain yang menjahit murid-murid Malaikat Jibril di dalam komunitas surgawi yang diberi nama kaum Eden. Kelompok Salamullah dipimpin oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden. Lia Eden menganggap dirinya sebagai penyebar wahyu Tuhan melalui perantara Malaikat Jibril. Dia juga menganggap dirinya mampu untuk meramalkan kiamat. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini berhasil mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Pengakuan Lia Eden tentang ajaran saat ini berawal dari peristiwa ajaibnya, yaitu pada tahun 1974 saat dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Peristiwa lain yang menurut Lia Eden ajaib adalah saat pemimpin rohaninya, Habib Al-Huda, yang mengaku dirinya sebagai Jibril. Lalu Lia Eden mengaku bahwa dia mendapat bimbingan dari si Jibril ini. Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah
menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Lia Eden dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 2 tahun penjara pada tahun 2009 Juni 2006 atas tuduhan penistaan agama. Lalu pada 2 Juni 2009, Lia Eden kembali divonis selama 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, terima kasih. Untuk waktunya saya kembalikan ke Amelia. Silakan Amelia. Baik, materi yang sangat luar biasa tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa. Baik, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan materi tadi dan terdapat kebingungan gitu, pengen tanya, dipersilakan raise hand dan juga mengucapkan pertanyaannya. Kalau tidak bisa melalui kolom chat. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 1 termin 3 penanya. Baik, yang pertama ada saudari Nabila. Bisa on mic, Kak? Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Menurut Anda, bagaimana bentuk-bentuk permasalahan penistaan agama di dalam kebebasan beragama di Indonesia, dan apa penyebab dari permasalahan penistaan agama tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari pemateri, mau langsung dijawab atau ditanggung dulu? Disambung aja dulu. Ya, baik. Yang kedua, kami persilakan kepada saudara Mas Nur Alfian. Dipersilakan, Kak. Sebelumnya izin bertanya, saya mau menanyakan tentang kebebasan beragama dalam ruang lingkup mahasiswa, dalam sekitar ruang lingkup kampus. Kan itu sangat berdampak banget ke keberagaman. Nah, itu bagaimana sih kalau misal dalam circle mahasiswa itu jika ada satu sosok itu dia tuh dalam tanda kutip ateis, terus kalau misalnya lagi kumpul tuh seakan-akan tuh menjatuhkan orang yang beragama. Bagaimana kita sebagai teman, kita sebagai mahasiswa menanggapi hal itu sesuai dengan kaidah dasar mahasiswa, begitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk penanya yang ketiga, saudari Khotimah, dipersilakan. Iya, terima kasih buat moderator atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapatnya tentang isu seperti penistaan agama atau kelompok fanatisme yang menjelekan agama lain, dan solusi apa yang tepat untuk isu tersebut agar tidak terulang kembali, dan mengapa kebanyakan anak di Indonesia langsung mengikut keyakinan orang tuanya, sedangkan pada itu undang-undang dikatakan kita diberi kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan atau keagamaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kak, mohon maaf, yang bertanya bisa diulang. Terima kasih. Oh ya, baik. Yang tadi bertanya silakan tuliskan di kolom komentar ya. Biar nanti kami menjawabnya juga secara urut dan juga jelas. Terima kasih. Baik, bagi yang belum menuliskan pertanyaannya, dipersilakan ya. Nah, di sini kita sharing bareng-bareng ya, teman-teman. Bagi nanti yang mau nambahin jawaban atau mau menyanggah, dipersilakan. Karena kita nggak terlalu formal-formal banget kok. Nah, baik, yang di kolom komentar yang pertama ada pertanyaan dari saudari Nabila, bagaimana bentuk permasalahan penistaan agama dalam kebebasan beragama di Indonesia, dan apa penyebabnya dari permasalahan penistaan agama tersebut?
kami jawab satu persatu dulu ya. Saya urutkan dari yang tadi chat pertama. Baik, untuk bentuk, menurut saya, bentuk penistaan agama yang biasanya terjadi itu bentuknya diucapkan secara lisan. Jadi itu biasanya terjadi tanpa sadar. Seperti halnya melihat kasus dari Pak Ahok beberapa tahun yang lalu, itu kan beliau mengucapkan suatu kata yang dimana menurut pemuka agama itu merupakan unsur dari penistaan agama. Tapi Pak Ahok menyangkal hal tersebut karena beliau memiliki penafsiran lain. Jadi untuk bentuknya sendiri, ya itu dalam bentuk penyampaian lisan tanpa adanya kesadaran. Bisa saja dia itu sadar dan juga ingin mengucapkan suatu kalimat, tetapi frasa yang digunakan itu beda penafsiran dengan kita. Terus untuk penyebab dari permasalahan penistaan agama tersebut, bisa saja karena itu sih tadi salahnya penafsiran dari salah satu kasusnya Pak Ahok tadi. Itu jawaban dari saya. Apa ada yang ingin menambahkan? Kita sharing bareng-bareng ya teman-teman. Menurut saya sudah cukup. Saya akan menjawab tentang pertanyaan bagaimana menanggapi jika dalam circle mahasiswa di kampus ada sosok yang ateis. Sebenarnya di Indonesia itu tidak melarang tentang ajaran ateis. Semua orang berhak memiliki agama atau bahkan tidak memiliki agama. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menghasut orang lain untuk meninggalkan agamanya atau meledek atau mencemooh agamanya. Itu yang dapat bisa dilaporkan dalam kasus perdata. Mungkin begitu. Jadi yang kalau ateis itu nggak apa-apa untuk dirinya sendiri, tapi kalau udah menyerang orang lain, udah mempengaruhi orang lain, itu yang nggak boleh. Makasih. Baik, izin menambahkan ya Kak Dito? Ya. Jadi begini, kan yang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu menyebutkan jika setiap warga Indonesia itu wajib memeluk suatu agama. Jadi menurut saya di Indonesia itu tidak akan ada satu orang pun yang ateis, terkecuali jika itu warga negara luar yang istilahnya masih menetap di Indonesia secara sementara, entah itu karena bekerja atau sedang ada urusan lain seperti itu. Jadi kalau untuk WNI sendiri itu tidak akan ada yang ateis karena mereka sejak dari lahir sudah akan didaftarkan di akta kelahiran, di kartu keluarga itu sudah ada pernyataan tentang satu agama yang dipegang. Dan apabila seseorang tersebut ingin berpindah agama, ya dipersilakan, tidak apa-apa karena Indonesia membuka suatu kebebasan beragama seperti itu. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, untuk saudari Nabila dan juga saudara Mas Nur tadi ya, yang kita jawab. Iya, Mbak. Apa sudah menjawab atau masih kurang? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Berarti tinggal satu pertanyaan lagi dari saudari siapa nih tadi? Fatimah ya? Ya. Oke. Saya izin bacakan dulu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang isu seperti penistaan agama ataupun kelompok fanatisme yang menjelek-jelekan agama lain, dan solusi apa yang tepat untuk isu tersebut supaya tidak terulang kembali? Lalu mengapa kebanyakan anak di Indonesia langsung mengikuti keyakinan orang tuanya, sementara itu kita tahu di suatu undang-undang dikatakan bahwa kita diberi kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan atau agama. Bagaimana pendapat Anda tentang isu penistaan agama atau ini perbaikannya yang bawahnya? Baik, ada yang mau menjawab dulu? Atau saya mulai dulu ya? Oke, yang pertama tentang pendapat Anda tentang penistaan agama dan juga fanatisme menjelek-jelekan suatu agama dan juga solusinya. Oke, di sini kita harus mempertebal rasa toleransi sih. Jadi ketika kita sudah menanamkan rasa toleransi yang cukup kuat pada diri kita, tentu saja kita akan lebih berpikir dua kali untuk berkata maupun bertindak yang sekiranya nantinya bisa menyinggung perasaan orang lain, baik itu dari segi agama dan juga segi yang lainnya. Kalau kita sudah memiliki fondasi, tentu saja kita akan memiliki pikiran jernih. Nah, terus untuk
poin yang kedua. Lalu mengapa anak Indonesia mengikuti keyakinan dari orang tua? Padahal kita tahu ya, kalau misalkan di Indonesia itu mempersilakan seseorang untuk meyakini suatu agama itu sesuai dengan kepercayaannya gitu. Oke, saya pernah mendapatkan mata kuliah. Ini juga pertanyaannya sama sih, sama pertanyaan saya yang pada saat mata kuliah tersebut. Jadi biasanya orang tua tersebut akan langsung mendoktrinasi kepada anak. Seperti saya sendiri kan Islam itu nanti akan dibilangi orang tua sih. Pokoknya Islam itu yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu ikut Islam aja kayak gitu. Yang pertama, itu orang tua mendoktrinnya seperti itu, dan kita belum punya wawasan tentang agama lain. Apakah benar jika Islam itu agama yang paling benar seperti itu? Terus karena kita masih belum punya pendirian juga sih, kita belum punya jawaban agama manakah yang sesuai dengan saya dan juga agama mana yang paling benar menurut saya seperti itu. Pernah dijumpai itu ada orang dan juga salah satu artis kan yang bisa saja orang tuanya itu dari umat Kristiani ataupun Katolik, tapi dia menjadi Islam itu karena satu, dia sudah memiliki wawasan dan juga pandangan tentang agama yang menurutnya benar. Kemudian dia juga sudah menyatakan, oh ini agama yang benar dan juga ini agama yang cocok untuk saya, maka dari itu saya akan pindah agama saja dan saya akan beriman terhadap agama tersebut. Seperti itu. Apakah ada tambahan? Yang mau menambahkan dipersilakan. Halo? Mungkin Iya. cukup ya. Oh ya, baik, untuk saudari Khotimah, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Belum, gini, kan banyak contohnya di medsos tuh yang masih tidak bertoleransi. Itu solusinya gimana? Oh, oke. Jadi begini, medsos itu kan apa ya? Seperti dunia yang bebas dan juga tanpa batas. Jadi kita bebas mau upload apapun, mau sharing materi apapun, toh nggak akan ada yang apa ya? Nggak Memang akan secara ada langsung. nggak akan ada yang protes seperti itu. Dan kalaupun protes itu biasanya kan udah masuk kepada ranah hukum. Kenapa si A, si B, si C membuat ujaran seperti ini yang melanggar undang-undang sekian, dan juga harusnya kan tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, untuk solusinya ya kita memberikan feedback balik. Bisa aja kita kasih komentar ataupun kita nge-DM, buat kamu jangan ngasih konten kayak gini dong, ini kontennya melanggar undang-undang ini, kamu bisa mendapatkan hukuman seperti ini. Kalau enggak, kita juga bisa istiqomah tuh, nyebarin konten-konten yang baik. Apabila si A menyebarkannya tentang penistaan agama, ya Anda agamanya apa, Anda bisa menyebarkan tentang agama tersebut, agama Anda sendiri. Terus menyebarkan tentang undang-undang, si pembaca itu lebih sadar dan juga akan berpikir dua kali sih kalau misalkan mau mengucapkan sesuatu hal yang mengandung kalimat-kalimat menistakan agama. Itu kalau dari saya. Apa sudah dijawab atau ingin ditambahkan kembali? Halo Kak Sudah, Fatimah? Iya Kak, udah iya. cukup. Oh, Terima iya, kasih. alhamdulillah. Baik, sama-sama. Terima kasih juga untuk para penanya dan juga pemateri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.14. Saya dan juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun salah perilaku dari kami semua, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.